Pangeran Wakanda yang seharusnya menjadi Black Panther malah menjadi pengelana galaksi. Siapa dia? Bukan yang lain, dia adalah Star-Lord. Ya, episode kedua What If ini akan menceritakan kita sudut pandang berbeda dari seorang T'Challa yang menjadi Star-Lord. Gak usah lama-lama lagi, here we are, fanboy, fangirls, let's discuss about it. Cerita diawali pada latar tempat planet Morak, sama seperti scene pertama film Guardian of the Galaxy. Di sini T'Challa ingin mengambil orb yang mungkin berisi Power Stone juga. Sama seperti Star-Lord di timeline utama, T'Challa juga dikepung oleh pasukan Ronan the Accuser bersama Korath the Pursuer. Bedanya di sini Star-Lord T'Challa tidak usah bersikap narsistik untuk dikenal. Ternyata Korath malah ngefans dengan Star-Lord T'Challa. T'Challa pergi dengan membawa Korath tetapi dikepung oleh pasukan Ronan the Accuser. Untungnya Yondu datang untuk menjemput T'Challa. Flashback 20 tahun lalu saat T'Challa masih kanak-kanak, dia berangan-angan untuk mengeksplor dunia tetapi tidak disetujui oleh ayahnya King T'Chaka. Pada suatu malam T'Challa bermain tombak sampai menembus barrier pertahanan. Dia diculik oleh salah satu pesawat Ravagers. Di dalam pesawat, Yondu menawarkan T'Challa untuk melihat seberapa luas alam semesta. Kembali ke masa kini, T'Challa dan para Ravagers mendarat di planet untuk bersantai dan mengobrol. Inilah hal yang paling plot twist. Iya benar, Thanos yang bertobat atau insaf karena ceramah no jutsu T'Challa, yang juga menjadikan dia seorang Ravagers. Penampilan menarik juga datang dari Nebula. Di sini Mbak Nebula sangat berbeda dan cantik sekali. Badannya juga belum full cybernetic, hanya mata saja. Lanjut, Nebula menawarkan T'Challa misi untuk mengambil Heart of Genesis, suatu kristal yang dapat menyuburkan satu planet tandus, tetapi ada di ruang penyimpanan Thanaliar Tivan, The Collector, yang menjadi pengganti Thanos sebagai penguasa galaksi genosida. Sesampainya di Nowhere, yang dulunya merupakan mayat tengkorak salah satu Celestial, yang sekarang menjadi markas The Collector, T'Challa berhasil masuk mengendap-endap berkat pengalihan oleh Thanos dan Korath. Sesampai di ruang koleksi, dia melihat berbagai macam makhluk dari Apollo Hound, Dark Elves, sampai Horde Dark yang menunjukkan arah ke ruangan Heart of Genesis. Di luar, Thanos dan Korath ketahuan oleh Black Order yang ternyata adalah pengalihan. Ketika T'Challa tiba di ruangan pesawat, banyak sekali Easter eggs pesawat dari Milano, pesawat Greymaster, pesawat Quinjet, sampai pesawat dari Nova Corps. Tiba-tiba kalung T'Challa menyala dan mengaktifkan pesawat dari Wakanda. T'Challa pun menelusuri isi pesawat dan mengetahui kebenaran orang tuanya yang masih hidup dan mencarinya. Nebula yang pura-pura berkhianat langsung menjebak Corvus Glaive dan membebaskan Ravagers serta berhasil mengambil Heart of Genesis. Kembali lagi ke kondisi T'Challa yang dikurung, untungnya dia memecahkan sel kaca dengan kalung vibraniumnya, juga dibantu oleh Karina, si pelayan The Collector. Pertarungan sengit terjadi antara T'Challa dengan The Collector. Menariknya di sini banyak Easter egg senjata-senjata dari tokoh-tokoh utama MCU, dari tameng Captain America, palu Mjolnir, pisau Dark Elves, sampai mahkota helm Hela. Ini juga merupakan bukti bahwa episode 1 dan episode 2 What If berbeda universe, karena gelar Kapten dipegang oleh Peggy Carter. Pada saat dikejar oleh Black Order, Thanos melakukan aksi yang heroik dengan melawan Black Dwarf dan Proxima Midnight, padahal di timeline utama mereka adalah Children of Thanos. Lanjut ke pertarungan melawan The Collector, T'Challa dibantu oleh Yondu dengan menginisiasi rencana Sticky Hand, yang berhasil mengambil gadget milik The Collector dan mengurungnya di lemari kaca. T'Challa memberi gadget tersebut ke Karina dan membebaskan semua tawanan The Collector. T'Challa dan Yondu pun berhasil meninggalkan Nowhere dengan pesawat Wakanda. Yondu bertanya apakah T'Challa mau pulang ke bumi untuk kembali bertemu kedua orang tuanya. Mendaratnya di Wakanda dengan diantar para Ravagers, mempertemukan kedua belah pihak keluarga, dari Wakanda dan dari Ravagers. Di lain tempat, Peter Quill yang tidak jadi diculik dan berarti tidak jadi Star-Lord bekerja di Dairy Queen.
Hal-hal yang tidak disangka pun terjadi, yaitu adalah kehadiran Ego yang menjemput sendiri anaknya. Ego di Living Planet, salah satu villain Guardian of the Galaxy 2. Penutupan diakhiri dengan scene penghormatan kepada Chadwick Boseman, salah satu pemeran utama Black Panther, dan juga sekarang pengisi suara Star-Lord T'Challa. Itulah pembahasan breakdown episode 2 kali ini. Jika ada teori atau pendapat, silahkan jangan sungkan berkomentar di bawah ya fanbase. Gue Alex Sansala, pamit undur diri. See you next time.